pagi, siang, dan malam, dan selamat berjumpa kembali dengan materi IPS bab 1 semester 2. Ya, kita sekarang berada di pertemuan keempat. Ya, mudah-mudahan kalian masih semangat dalam melaksanakan PPJ atau pembelajaran jarak jauh, dan mudah-mudahan corona ini cepat hilang dari muka bumi ini. Oke, kita mulai aja. Masih di bab 1, yaitu ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Akan dibahas tentang apakah materi sekarang. Oke, sekarang masuk ke bagian D, yaitu pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang tempat di Indonesia yang memiliki potensi alam yang cukup banyak, gitu ya. Oke, yang pertama, pusat-pusat keunggulan ekonomi di wilayah Indonesia. Yang pertama itu daerah Papua. Ini saudara kita yang paling ujung timur ya. Itu Papua ini memiliki kekayaan alam berupa tambang emas. Ya, tambang emas itu yang sekarang dikelola oleh perusahaan milik Amerika Serikat yang bernama PT Freeport ya. Itu merupakan tambang emas di sini merupakan penghasil devisa terbesar, salah satu penghasil devisa terbesar di Indonesia. Lanjut, yang kedua yaitu Maluku ya. Maluku ini sebagai kekayaan alamnya itu berupa tambang nikel terbesar di dunia. Yang ketiga Nusa Tenggara, itu ini di sini diantaranya bukan hanya berupa tambang alam, juga ada hewan purba yang masih tertinggal sampai zaman sekarang, yaitu hewan komodo ya, yang seperti kadal ya, cuma besar ya. Ini hanya satu-satunya yang ada di Indonesia. Yang keempat itu Pulau Kalimantan. Ini banyak banget, diantaranya tambangnya yang berupa kayu, ada ya, batu bara, biji besi, dan sebagainya. Nah, ini termasuk yang selanjutnya yaitu di Pulau Jawa dan Bali. Nah, Pulau Jawa yang kita ini, dan bisa dikatakan Pulau Jawa ini merupakan pulau termaju di Indonesia dan sebagai pulau pusat kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Karena di Pulau Jawa ini banyak tempat-tempat utama, diantaranya di ibu kota negara itu yang berada di DKI Jakarta ya. Dan Bali juga merupakan salah satu tujuan wisata dunia. Nah, jadi keindahan Bali ini sangat baik untuk wisata dan sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu yang G, yaitu bagian atau wilayah daerah Sumatera. Ya, ini Sumatera ini sebagai penghasil karet dan kelapa sawit di Indonesia, gitu ya. Nah, itu. Nah, terus selanjutnya kalau tadi masalahnya dibahas tentang tempat, sekarang pengaruh pusat keunggulan ekonomi. Ya, kalau ada di suatu tempat itu ada pusat ekonomi, apa sih pengaruhnya bagi penduduk khususnya? Ya, yang pertama itu migrasi penduduk atau perpindahan penduduk. Nah, biasanya orang-orang yang dari kampung atau dari desa setelah cukup usia atau apa, dia mencari pekerjaan di kota. Kenapa di kota? Karena di kota konon katanya banyak atau mudah mencari pekerjaan. Padahal di desa ini juga lebih mudah mencari pekerjaannya. Kalau kita mau bahkan gratis kalau di desa. Gitu ya. Ya, untuk masalah penghasilan ya disesuaikan dengan sistem kerja yang kita miliki gitu ya. Nah, terus yang kedua transportasi. Biasanya kalau di pusat-pusat ekonomi itu transportasinya sangat lengkap, baik dari kendaraan di darat, motor, mobil, angkutan umum, sampai pesawat terbang itu ada, karena untuk mempermudah mobilitasi manusia atau perpindahan manusia gitu ya. Nah, terus yang beda lagi kalau di desa ya kendaraannya ada sama mobil, motor, cuma ya tidak sebegitu banyak di kota gitu. Nah, terus untuk lembaga sosial ekonomi. Nah, kalau di kota banyak, kalau daerah pusat industri, pusat ekonomi banyak lembaga sosial ekonomi. Itu ya. Kalau di pedesaan seperti kita ya jarang lah. Itu ya. Terus pendidikan. Nah, biasanya orang yang mencari pekerjaan itu harus memiliki pendidikan yang tinggi.
gitu ya, harus memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, sebenarnya untuk pendidikan itu bukan berarti salah satu penunjang kata berhasil dalam bekerja. Sebenarnya berhasil dalam kerja itu skill, kemampuan kita. Kita harus bisa mengukur sebelum berangkat ke tempat-tempat atau mencari kerja, kita harus mengukur apa kemampuan kita. Jangan sampai berangkat ke kota, di sana hanya luntang-lantung, nggak dapat pekerjaan, akhirnya jadi gelandangan dan sebagainya. Ya, itu. Jadi perhatikan kalau kamu mau ke kota mencari pekerjaan, kemampuan ukur diri dulu, kemampuan skillnya gimana. Ya. Nah, di desa itu banyak pekerjaan ya. Di desa itu banyak pekerjaan. Ya. Nah, yang terakhir itu tentang pekerjaan. Nah, biasanya identiknya kalau di perkotaan itu, kata saya bilang dari awal, itu pekerjaan katanya mudah. Ya, serba mudah mencari uang, padahal belum tentu. Ya, di kota itu belum tentu, justru karena semakin banyak masyarakat yang ke kota, akhirnya pekerjaan sulit untuk dicari. Oke ya, lebih baik kita orang desa di desa aja, kembangkan desa kita, kembangkan wilayah desa kita untuk lebih maju lagi. Oke ya, untuk materi pertemuan keempat cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami ya, bisa kalian pahami. Lagi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami. Ya, seperti biasa, catat rangkumannya. Setelah rangkum, di halaman pertamanya fotokan aja, lalu upload hasil rangkuman kamu ke e-learning. Oke, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.